Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anallahu ya'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatin fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yadawafana ala millatihim wa yahjurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin. Thumma al-fatihah bil kitab Sayyid Ahmad al-Marzuki summa ila Sayyid Syarha summa al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Altas summa ila nafa'ana Allah bihim bi'ulumihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata ala tamasuki fi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal hari ini kita akan masuk pada pembahasan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qabla hijrati nabiyil Isra min Makkatan laila liqudsi yudra wa ba'da Isra'i urujul sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waqtarat alaihi hamsan ba'da hamsina farad. Dan sebelum hijrah Nabi itu Isra dari Mekah di malam hari ke Masjidil Aqsa yang diketahui. Setelah Isra Nabi ke langit hingga Nabi melihat Tuhan yang berfirman tanpa cara jangkauan
dan mewajibkan 5 setelah 50 yang diwajibkan. Maka wajib atas setiap orang mukallaf meyakini bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj di malam hari. Yang ulama berselisih tentang berapa masa waktunya. Ada yang mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan 3 jam, atau lebih sedikit lagi dari itu. Lebih sedikit itu bagaimana? Ya sekejap. Ada yang mengartikan sebentar. Apa yang jadi ukurannya? Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah kembali dari Isra Mi'raj dan Siti Khadijah belum berubah posisi tidurnya. Jadi ketika Nabi itu berangkat, Siti Khadijah masih di situ. Ketika kembali juga masih di situ. Ini padahal Isra Mi'raj ini di riwayat Isra Mi'raj terjadi setelah meninggalnya Siti Khadijah. Nah, juga banyak riwayat-riwayat yang begini nih, kayak ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi memakan apel dari surga, terus Nabi turun, kemudian lahirlah Siti Fatimah dari apel itu. Padahal sudah kemana tahu si Fatimah udah lahir. Jadi banyak cerita-cerita yang begini. Maka kita mesti mastiin bahwa Siti Khadijah masa itu sudah meninggal. Maka sebelum Isra itu disebut namanya tahun kesedihan. Sebagai hiburan kepada Nabi, maka Allah mengisrakan dan memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat yang bisa kita ambil bahwa Rasulullah kembali dari Isra Mi'raj sebelum menjadi dingin tempatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi ketika berangkat dari posisi tidur di atas ranjangnya, kemudian dijemput oleh malaikat, kemudian Nabi berangkat sampai kembali, tempat yang tadi ditinggali Nabi itu belum hilang hangatnya, masih hangat. Kalau kita duduk terus kita bangun, kita pegang tempat duduk kita, akan ada rasa hangat tuh. Itu sampai hilang menjadi dingin biasanya berapa lama? Hitungan menit lah. Maka itu yang terjadi waktu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Nabi waktu Isra Mi'raj enggak di rumah Siti Khadijah, tapi di rumahnya Ummu Hani, yaitu saudaranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka dikatakan, ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan lebih singkat lagi, karena ini yang menjadi pendapatnya ulama. Orang yang mengatakan Nabi Isra Mi'raj semalaman itu berarti kan dari mulai maghrib sampai subuh, itu semalaman. Nabi datang itu sebelum subuh. Dan Nabi menceritakan kepada Ummu Hani tentang kejadian itu sampai mendekati subuh. Ketika Nabi pulang bertemu Ummu Hani, Nabi cerita bagaimana perjalanan dalam Isra Mi'raj. Dan setelah cerita panjang lebar itu belum subuh, baru Nabi keluar untuk ke Masjidil
Haram, kemudian berjumpa dengan siapa? Abu Lahab, yang kemudian Abu Lahab mengundang semua orang untuk mendengarkan ceritanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Lahab melihat Nabi, Abu Lahab mengatakan, kenapa engkau kok murung ya Rasul, ya Muhammad? Saya mau cerita tentang kejadian saya tadi malam pergi ke langit. Ente mau cerita beneran? Saya kumpulin orang ya. Iya, ente nanti cerita beneran ya. Iya. Abu Lahab ngumpulin orang, halu nih, ayo kumpul semuanya. Muhammad mau cerita semalam dari langit. Jadi panitia Isra Mi'raj pertama adalah Abu Lahab, panitia pertamanya tuh. Cuma nggak bikin konsumsi, cuma ngundang orang doang. Yang tujuannya ngundang orang itu untuk mempermalukan Nabi Muhammad. Biar Nabi cerita tentang kejadian semalam, kemudian dipermalukan. Setiap orang mukmin, seorang muslim, orang mukallaf wajib mengimani adanya peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari ma ya'lamu minad-din bil darurah, atau termasuk usul pokoknya agama Islam. Siapa yang enggak mengimani ini maka hukumnya kafir. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan yang tidak mengimani Isra hukumnya kafir, yang tidak mengimani Mi'raj hukumnya fasik. Karena Isra itu perjalanan dari Mekah ke Aqsa, sedangkan Mi'raj perjalanan dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi berbeda hukum. Kenapa? Karena peristiwa Isra itu lebih mudah untuk dipercaya. Perjalanan masih perjalanan dunia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu loh. Sekarang aja orang bisa dalam waktu yang singkat dari satu daerah ke daerah yang lain bisa cepat. Makanya siapa yang nggak mengimani Isra hukumnya kafir, yang nggak mengimani Mi'raj hukumnya fasik. Kalau nggak ada isinya mana dia? Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam Senin, ada yang mengatakan malam Jumat, ada yang mengatakan malam Sabtu. Ulama berbeda pendapat. Ada pula yang mengatakan terjadi pada bulan Ramadan, ada yang mengatakan pada bulan Syawal, ada bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Dzulhijjah, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Juga berbeda pendapat ulama. Kita meyakini terjadi pada bulan Rajab. Dan Isra Mi'raj ini terjadi setelah diutusnya Nabi. Ada yang mengatakan selang 5 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Kita ambil pendapat yang mengatakan sedalam waktu 1 tahun sebelum hijrah. Kalau Nabi di Mekah itu 13 tahun, berarti pada tahun yang ke-12. Maka pendapat yang paling masyhur adalah Nabi Isra Mi'raj pada malam Senin 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrah. Isra terjadi dari Mekah ke Masjidil Aqsa dengan menaiki buraq, dan malaikat Jibril berada di sisi kanannya Rasulullah dan Mikail berada di sisi kirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, ini Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan. Maka dikatakan ayatnya apa? Subhanalladzi asra. Nabi itu enggak jalan sendiri, enggak, tapi Allah menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dijalankan oleh Allah, maka ya jangan cerita waktunya, karena Allah itu bisa mempersingkat waktu, bisa memperlambat waktu. Artinya waktu bisa Allah jadikan cepat, waktu juga bisa Allah jadikan sangat lambat. Kayak di akhirat 1 tahun itu sama dengan 1 tahun di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Berarti apa itu? Lambat. Lambat. Allah bisa bikin waktu itu cepat dan Allah bisa bikin waktu itu lambat. Makanya banyak orang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang tidak masuk akal. Ini seringkali nih banyak kiai-kiai, ulama-ulama mengatakan udah yang penting Isra Mi'raj itu diyakini aja walaupun itu nggak masuk akal gitu. Hal ini bertentangan dengan kenyataan. Bagaimana mungkin ada perkara yang nggak masuk akal bisa kita imani? Hal yang mau kita imani harus masuk akal. Nggak mungkin hal itu nggak masuk akal diimani, nggak mungkin. Makanya nanti akan sama jadinya kayak orang Kristen. Orang Kristen mengatakan Tuhan itu 3 tapi 1, 1 tapi 3. Itu gimana? Udah percaya aja, nggak usah dipikir gitu loh. Kamu nggak usah mencoba mencernanya gimana. Masa 3 itu 1 tapi 1 itu 3. Ini sama halnya kayak kamu lihat sulap. Kalau kamu lihat sulap, ada seorang pesulap dari topinya ngeluarin kelinci, nggak usah dipikir, udah pakai kelinci keluar gitu aja, kamu yakini aja gitu loh. Maka hal ini bukan sesuatu yang menjadi ajarannya agama Islam. Agama Islam, perkara yang harus kita imani itu semua harus rasional, bisa dipahami oleh akal. Jadi yang mengatakan Isra Mi'raj itu nggak masuk akal karena memang akalnya cetek gitu loh, atau nggak punya akal. Hati-hati nih sama orang-orang yang mengatakan Isra Mi'raj nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya di mana? Masa dalam waktu singkat bisa hanya gara-gara dalam waktu singkat tidak mempercayai terjadinya Isra Mi'raj. Kenapa? Ya harusnya makan waktu yang panjang. Kalau waktunya singkat nggak mungkin. Maka kita bisa membuat sebuah ilustrasi penggambaran seperti terjadinya yang sering kita ceritakan masalah semut. Apabila ada semut dari Surabaya ke Jakarta dalam waktu 1 jam, mungkin nggak terjadi. Semut dari Jakarta ke Surabaya waktunya cuma 1 jam. Itu kalau semut sama sebangsa semutnya cerita, ya nggak mungkin. Lu bagaimana sih semut dari Surabaya ke Jakarta kok 1? Ente butuh waktu bertahun-tahun, nggak berhari lagi, bertahun-tahun ente. Surabaya ke Jakarta 1 jam. Mestinya yang menjadikan mungkin apa? Ada kendaraan yang membawanya. Itu dong mestinya. Ini rasional kan? Ketika semut itu kok naik pesawat, maka rasional dia bisa sampai Jakarta waktunya 1 jam. Maka
kita mendapatkan berita bahwa Nabi disiapkan kendaraan namanya buruk. Ente pernah lihat buruk belum? Belum. Ya udah jangan cerita gitu loh. Ente kenali dulu yang namanya buruk. Nanti baru percaya. Oh ternyata kecepatannya buruk seperti ini toh. Itu mestinya. Orang yang belum pernah lihat pesawat nggak akan percaya kalau dari Surabaya ke Jakarta bisa dalam waktu 1 jam. Begitu lihat pesawatnya begini nih, oh ya mungkin aja. Nah, akan jadi rasional gitu loh, akan jadi bisa diterima oleh akal. Makanya Allah menjalankan Nabi Muhammad dengan menggunakan buruk. Ini hati-hati nih, jangan sampai kita ikut-ikutan orang-orang yang mengatakan ini peristiwa yang nggak masuk di akal. Kalau nggak masuk di akal itu bagaimana bisa kita yakini gitu loh. Iman itu kan nggak usah dipikir-pikir, udah diyakini aja. Mana iman yang perintah nggak usah dipikir, yang mana? Mana ada perkara iman kok nggak usah dipikir? Iman itu maknanya atas dik, maknanya membenarkan, bukan hanya mengakui, tapi membenarkan. Membenarkan itu maknanya kamu bisa mantep, bisa mengetahui kebenarannya, bisa jazm. Yang disebut jazm itu maknanya ilmu bidalil, mengetahuinya dengan bukti. Kalau kamu bisa tahu dengan bukti, baru kamu bisa membenarkan. Bagaimana sesuatu itu nggak kamu ketahui, tapi kamu membenarkan? Kamu bukan membenarkan, namanya kamu ikut-ikutan kalau begitu. Iman itu maknanya membenarkan. Bima ja'a bihin Nabi, atas apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ada peristiwa perkara yang kamu nggak bisa memahami dengan akal kamu, tapi disuruh meyakini. Maka tidak akan mungkin jadi sebuah keyakinan. Yang namanya yakin itu ilmu bid dalil, mengetahui dengan dalil, maka jadilah ilmu, jadilah yakin, jadilah tasdik, atau disebut namanya jazm, bahasa lainnya ma'rifat. Itu kalau iman itu hadisun nafsi, pengakuan hati, namanya iman. Kalau jazm itu pembenaran hati atau kemantapan yang ada di hati. Asalnya bisa iman, maka ada pembenaran atau kemantapan di dalam hatinya. Kemantapan dari mana? Dari ilmu. Ilmu dengan dalil. Memang ada yang namanya iman itu nggak pakai dalil, ada namanya iman taklid. Iman taklid ini iman yang diperselisihkan sahnya. Kalau yakin nggak ada, yakin dengan taklid nggak ada. Yakin harus dengan ilmu. Beda nih, yakin dengan iman beda. Ma'rifat dengan iman itu beda. Tasdik dengan iman itu beda. Jadi jangan ikut-ikut sama orang yang mengatakan Isra Mi'raj itu perkara yang nggak bisa diterima oleh akal. Mestinya Isra Mi'raj itu perkara yang di luar kebiasaan manusia, begitu beres. Bukan di luar akal, bukan. Kalau di luar akal, jadinya apa? Mustahil, perkara yang nggak akan mungkin terjadi. Oh, Tuhan itu kan bisa bikin yang mustahil menjadi tambah somplak lagi akalnya itu. Bagaimana peristiwa yang mustahil kok bisa diciptakan? Ini orang yang sudah nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, nggak pernah ngaji ilmu akidah, ngaji ilmu, itu kacau semua pola pikirnya gitu. Jangan cerita kiai gede lah, mau udeng-udengnya kayak ban Vespa. Kalau sudah ini nggak paham, udah rusak semua pemahaman agamanya nanti. Orang itu harus jelas, ngerti wajib, mustahil, jaiz, ngerti hukum akal, ngerti hukum syar'i, ngerti hukum adi, baru beres nanti bicara tentang agama. Jadi kalau
tiga hukum ini aja nggak paham memisahkan mana adi, mana akli, mana syar'i, nanti akan tercampur-campur. Dianggapnya Isra Mi'raj perkara yang di luar akal, padahal Isra Mi'raj perkara yang di luar kebiasaan, maka disebut namanya mukjizat, bagian dari keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang diciptakan oleh Allah. Sama dengan halnya terbelahnya rembulan, sama dengan halnya laut terbelah menjadi 7. Itu hal yang di luar kebiasaan, bukan di luar akal, bukan. Jadi susah ngajak ngomong orang yang sudah nggak punya akal, itu susah. Dasarnya mas sudah nggak ngerti hukum akal. Memang orang yang belajar pertama ngerti agama itu bingung, emangnya ada hukum akal? Ya ini gara-gara nggak pernah ngaji, ngopinya kurang jauh begitu. Nah, kalau ngopi jangan di rumah aja. Kalau mau ngopi yang jauh di Budi Dharma gitu. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW dijalankan oleh Allah dari hijir. Hijir itu apa? Hijir itu adalah samping tembok Ka'bah. Di samping tembok Ka'bah itu ada buletan, disebut namanya hijir. Dikatakan dulu hijir itu termasuk juga Ka'bah. Tapi karena Ka'bah itu bangunannya kemudian diperkecil, maka itu menjadi hijir. Dari tembok di samping Ka'bah itulah kemudian Nabi dinaikkan ke kendaraan yang namanya buraq. Maka Nabi diperjalankan sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai Nabi diperjalankan lagi ke langit. Ketahuilah bahwa buraq adalah hewan melata yang berkaki 4. Buraq itu hewan yang berkaki 4. Melata itu apa sih? Melata itu kayak komodo gitu. Hah? Apa? Ular. Hah? Kalau kadal apa kadal? Hah? Melata. Jadi maksudnya bukan seperti kuda gitu loh, Pegasus pakai sayap, pakai apa. Buraq tidak berjenis kelamin jantan dan tidak pula betina. Dikatakan buraq itu lebih kecil dari baghal. Baghal itu peranakan kuda dan khimar dan lebih tinggi daripada khimar. Buraq ini apabila berjalan, ia meletakkan kedua kakinya pada tujuan yang mau dituju. Jadi kalau mau jalan ke sono, kakinya ke sono dulu, baru badannya nyusut ikut itu. Jadi jangan kamu anggap buraq itu lari.
Kalau kendaraan atau kalau hewan yang lain dia kalau jalan berlari atau melangkah. Kalau buruk sekali langkahnya itu sampai ke tempat yang mau dituju gitu loh. Nah, kalau ente mau membandingkan buruk sama kendaraan yang lain, buruk itu berarti kendaraan yang pergerakannya super cepat gitu loh, karena yang akan dia tuju hanya dengan satu pandangan dia menuju tempat yang akan ditujunya. Kemudian ia meletakkan masing-masing kedua kakinya yang belakang pada tempat berpijak kedua kaki depannya atau lebih maju sedikit. Jadi sekali loncat gitu loh, sampai tujuannya gitu loh. Jadi setelah kaki depannya itu sampai ke tempat tujuannya, kaki belakangnya itu pindah ke kaki depan yang tadi, kemudian meloncat sampai ke tempat tujuannya. Dan loncatannya nggak ada pergerakan dari yang naikin. Yang naik itu nggak merasa bergerak gitu loh. Jadi ente nggak usah membandingkan pergerakannya buruk dengan hewan-hewan yang lainnya. Artinya ini kendaraan khusus yang memang Allah ciptakan untuk para nabi. Yang kendaraan itu tenang, dinaiki nggak ada goncangan, yang dinaikin. Ya ente kalau mau lihat kendaraannya presiden, itu yang dipilih yang apa? Ini bagus, bukan hanya cuma bagus, dia tenang, terus bensinnya bagus, bensinnya juga Shell, nggak Pertamax, keren. Dan ini menyebabkan buruk lebih jauh dari terbangnya burung-burung dan lebih cepat dibandingkan suara yang melintasi telinga, karena begitu hebat dan kuatnya ketika dia melangkah. Jadi ini mau lihat burung yang super cepat, bahkan kecepatan suara kalah dengan kecepatannya burung. Tatkala buruk itu menaiki gunung, maka kaki belakangnya akan menyeimbangkan si penunggangnya yang naik itu nggak akan merasa miring gitu loh. Kakinya akan naik yang belakang, hingga yang naik itu tetap tenang, nggak ada merasa sedang menaiki gunung. Begitu pula ketika turun. Ini kendaraan super dah, jangan ente. Inilah keistimewaan untuk Nabi kita Muhammad SAW yang belum pernah terjadi pada seseorang Nabi yang menaiki buruk sebelum beliau. Jadi kalau tadi semut itu naik apa? Pesawat, maka ketika ente sudah tahu Nabi dinaikkan buruk, bagaimana mengatakan ini nggak masuk akal gitu loh. Jadi Mekah, Masjidil Aqsa ya sekejap, udah nggak pakai apa berjam-jam enggak. Itu juga dari Mekah ke Masjidil Aqsa masih mampir ke Madinah, mampir ke kubur Nabi Musa, sampai baru ke Masjidil Aqsa, bukan langsung sampai ke sana.
Maka kenapa dinamakan buraq? Dinamakan buraq karena artinya kilat. Al-barqun itu disebut namanya apa? Kilat. Karena saking cepat perjalanannya atau berjalannya, atau dari kata al-barik, berkilau, dan maknanya putih, yang merupakan warna yang paling utama karena di celah-celah keputihannya ada warna-warna hitam. Allah Subhanahu wa taala mengirim buraq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari surga sebagai pengagungan dan pemuliaan. Menurut kebiasaan raja-raja, ketika mengundang seseorang di antara mereka, maka orang-orang yang mempunyai keistimewaan maka akan dikirimkan kepada orang tersebut kendaraan yang mulia. Ya, ini untuk mengangkut mereka, orang-orang yang mulia yang dikhususkan untuk menemui sang raja. Maka Nabi itu kan diundang oleh Allah, maka Allah yang menyiapkan kendaraannya hingga sampai dibawa berjumpa dengan sang raja yang mengundangnya. Maka sang raja yang mengundangnya menyiapkan kendaraan yang terbaik untuk tamu istimewanya, gitu loh. Bukan tamunya cuma dikasih Sherlock doang alamat, ini lo Sherlock datang ya ke rumah gua, nggak begitu, tapi dijemput ke rumahnya, gitu loh. Nggak cukup Sherlock doang, gitu loh. Jadi Nabi itu duduk manis, sudah nggak usah mikirin alamat, nggak usah mikirin kendaraan, dijemput, duduk, naik, sampai gitu. Nggak tanya ini alamatnya mana, nanti naik tol habis duduk manis, dijemput sampai ke tujuan. Itu yang namanya orang yang dimuliakan, yang diundang raja, begitu, gitu loh. Jadi sekarang apa, orang enggak, kalau ngundang orang-orang mulia cuma kirimnya Sherlock doang. Ini Pak, Sherlocknya Pak, kita tunggu ya Pak. Masya Allah, dianggap itu memuliakan. Enggak begitu, memuliakan itu diundang, itu didatengin kendaraannya, dijemput, duduk manis, sudah nggak usah mikirin yang lain sampai tempat tujuan, gitu mestinya. Lalu setelah Rasulullah SAW tiba di Masjidil Aqsa, beliau meninggalkan buraq. Buraq itu diletakkan di sebuah batu besar, yang duduk di atas batu tersebut pernah diduduki oleh Nabi Dawud alaihi salam, dan setelah itu pernah pula diduduki oleh putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, sampai Rasulullah kembali untuk menaikinya dalam perjalanan kembali beliau ke kota Mekah setelah Mi'raj. Jadi dari Mekah sampai ke Aqsa, buraq itu ditaruh di satu tempat, di batu yang pernah jadi tempat duduknya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Udah di situ buraq itu parkir, karena itu kendaraan untuk di dunia. Lah setelah itu Nabi Mi'raj, Mi'rajnya nggak naik buraq, Nabi Mi'raj naik tangga. Setelah Nabi pulang dari Mi'raj, maka naik buraq lagi kembali ke Mekah. Ini riwayat yang terkenal menurut para
ahli tentang hal ehwal Rasulullah dan Mi'rajnya. Riwayat yang menunjukkan hal itu adalah dalam riwayat Imam Bukhari, bagaimana sesungguhnya Rasulullah menaiki buraq. Lalu terjadilah Mi'raj. Dimulai dari mana? Dari batu besar sampai ke tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki setelah Jibril alaihissalam itu azan dan iqamah, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat menjadi imam dengan seluruh nabi-nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Setelah sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi disuruh maju, malaikat Jibril azan, kemudian qomat, kemudian Nabi menjadi imam sholatnya seluruh nabi-nabi di Baitul Maqdis. Aqsa, di Masjidil Aqsa. Dikatakan masa itu Nabi sholat bersama nabi-nabi dengan 3 shaf. Kalau jumlahnya Nabi itu 124.000, berarti satu shafnya berapa? 40.000 satu shafnya. Masjid mana yang shafnya 40.000 satu shafnya? Ada? Jadi Masjidil Aqsa itu melar gitu loh. Jadi Allah mendatangkan seluruh nabi-nabi, didatangkan oleh Allah untuk kumpul di Masjidil Aqsa. Ini ulama riwayatnya khilaf. Tapi ada yang datang mengatakan ruhnya, ada yang mengatakan ruh dan jasad Allah ciptakan lagi. Ini berbeda pada pendapat tentang bagaimana keadaan datangnya nabi-nabi berkumpul ke Masjidil Aqsa. Kalau yang datang itu ruhnya, berarti ruh itu perjalanannya lebih cepat daripada buraq. Buraq sama ruh kalau bergerak lebih cepat ruh. Sebagaimana telah dikatakan dalam beberapa syair. Bahwa yang saat masuk ke Masjidil Aqsa, maka telah berkumpul Rasul dan malaikat serta para ruhani, mengedepankan Nabi Jibril yang sholat berjamaah sebagai imam, mereka kepada yang hak Allah lebih banyak tunduknya. Ini syair yang dibuat oleh Al-Imam Al-Barzanji. Maka dapat disimpulkan bahwa Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah naiknya Rasulullah ke langit hingga melewati ujung langit sampai ke Arsy, dan Nabi tidak melewati Arsy. Artinya tidak sampai naik melebihi tingginya Arsy. Arsy itu apa? Atap gitu aja. Yang paling tinggi itu Arsy, gendeng ngono bae. Arsy itu alam semesta ini atapnya adalah Arsy itu. Allah duduk di Arsy, berarti Allah duduk di atas genteng gitu loh. Gimana sih? Jadi semuanya itu ada di bawahnya Arsy, hingga perjumpaan tempat Nabi terakhir itu untuk beristirahat, tempat yang disiapkan juga ada di bawah Arsy. Lalu Isra Mi'raj ini terjadinya dengan jasad atau dengan ruh, maka ulama berbeda pendapat. Ini namanya furu'ul
akidah, tidak termasuk usulul akidah. Usulul akidahnya apa? Nabi Isra Mi'raj. Adapun dengan ruh, ada yang mengatakan ruh dan jasad, ada yang mengatakan lewat mimpi. Ini perbedaan para ulama, tapi kita meyakini Nabi Isra Mi'raj ruh dan jasadnya. Menurut satu pendapat, Isra dan Mi'raj terjadi satu kali dalam keadaan tidur dan satu kali dalam keadaan sadar. Pendapat yang lain mengatakan Isra terjadi pada satu malam dan Mi'raj pada malam yang lain. Pendapat lain mengatakan terjadi dalam keadaan sadar, sedangkan Mi'raj dalam keadaan tertidur. Ini bedanya ulama nih. Perselisihan pendapat ini, keadaan sadar atau dalam keadaan tidur adalah khusus kepada Mi'raj. Kalau Isra, semua sepakat. Menurut satu pendapat, beliau diisrakan 2 kali dalam keadaan sadar, dan pertama tanpa Mi'raj, yang kedua dengan Mi'raj. Karena masalah Isra itu dalilnya adalah kuat, yaitu Al-Quran. Subhanalladzi asro, dalilnya kuat, Quran langsung asro. Di Quran nggak ngomongan Mi'rajnya, ngomongnya hanya asro, Isra doang. Makanya yang mengingkari Isra hukumnya kafir, karena langsung dalilnya adalah kitab wa sunnah. Jadi siapa saja yang mengingkari Isra maka hukumnya kafir. Sedangkan Mi'raj telah ditetapkan dari beberapa hadis masyhur. Maka siapa yang mengingkari Mi'raj maka dia tidak kafir tetapi fasik. Demikian pendapat Imam Al-Baijuri. Ada kisah singkat tentang Isra Mi'raj. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh 3 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga malaikat low profile yang nggak tahu namanya siapa, nggak ada yang mengetahui. Kata pendapat malaikat yang ketiga namanya adalah Ismail, penguasa langit dunia. Menurut pendapat yang lain malaikat yang ketiga namanya Israfil. Ini beda-beda pendapat, yang penting 3 malaikat. Mereka mendatangi Nabi juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di rumah Abu Thalib, ada yang mengatakan di samping Ka'bah, ada yang mengatakan di rumah Ummu Hani. Menurut beberapa riwayat yang digabungkan, maka riwayat tersebut menjadi pendapat ulama. Pertama mengatakan mereka malaikat mendatangi rumah Ummu Hani, dan rumah Ummu Hani berada di samping gang, berada di rumah sampingnya Abu Thalib. Dan Nabi ditemui di rumah itu karena sungguhnya beliau tinggal di rumah itu. Lalu malaikat mengeluarkan beliau dan menuju ke Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Lalu malaikat membaringkan Rasulullah di tembok Ka'bah karena ada rasa kantuk pada beliau. Kemudian malaikat mengambil rasa kantuk itu dan mengeluarkannya
ke masjid setelah sempurna kesadaran beliau, setelahnya membelah dada Nabi Muhammad SAW dan hatinya dan membasuh keduanya, maka Rasulullah dinaikkan ke buraq dan berjalanlah hingga ke Masjidil Aqsa. Maka pembelahan dadanya Nabi terjadi beberapa kali. Yang pertama waktu kecil, yang kedua waktu menginjak dewasa, yang ketiga ini ketika Nabi akan Isra, ketika akan Mi'raj. Kenapa? Karena Nabi akan menerima hal-hal yang istimewa hingga dipersiapkan segala sesuatu pada dirinya Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan Isra, Nabi melihat berbagai macam kejadian yang sudah biasa kita dengarkan di dalam peristiwa-peristiwa, cerita-cerita tentang Isra Mi'raj. Di antaranya Nabi melewati Madinah. Maka Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi untuk turun dan sholat di sana. Kemudian ke kota Madian, Jibril juga memerintahkan untuk sholat di sana. Kemudian ke Baitul Laham, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa, dan juga Nabi sholat di sana. Jadi Nabi datang ke beberapa tempat. Madian, tempat kuburnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Ke Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Apa ini maksudnya? Ini adalah namanya napak tilas. Napak tilas itu mendatangi tempat-tempat bersejarah yang bisa mengingatkan kita kepada hal-hal yang terjadi pada nabi-nabi atau pada hal-hal yang penting. Makanya orang kalau napak tilas ini juga disunahkan. Buktinya Pak Nabi juga menjalankan napak tilas. Terus sunnah sholat di sana. Ente keliling ke tempat jejak-jejaknya orang-orang soleh. Oh dulu Wali Songo pernah di sini. Oh dulu sahabat pernah di sini. Kamu sholat di sini hukumnya sunnah, gitu loh. Bukan bid'ah, bukan. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Tatkala beliau ke Masjidil Aqsa, beliau masuk ke masjid dari pintu timur, maka beliau dan malaikat Jibril kemudian sholat 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Ketika selesai sholat 2 rakaat, Rasulullah tidak berdiam kecuali dalam waktu yang sebentar hingga beliau melihat masjid sungguh telah berkumpul di dalamnya banyak golongan manusia, mulai dari para nabi dan para rasul, malaikat, manusia dan jin, dengan jasad dan ruh mereka, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Artinya dikumpulkan orang-orang yang istimewa oleh Allah di dalam Masjidil Aqsa. Menurut pendapat yang lain, hanya Nabi dan Rasul. Mereka hadir dalam keadaan ruh dan jasad mereka, dan ini adalah pendapat yang lebih unggul. Karena sungguhnya para Nabi itu hidup di kuburnya, mereka juga sholat, mereka puasa, dan mereka juga haji, atas pendapat yang rojeh. Pendapat yang lain juga mengatakan bahkan para nabi mereka juga menikah di kubur-kubur mereka. Dan tidak menutup kemungkinan selain para nabi, di antara mereka juga ada orang-orang yang soleh mengikuti bersama mereka, dan berkumpul adalah nyata dalam kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW mengetahui bahwa Nabi di antara mereka ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud. Kemudian malaikat Jibril azan dan iqomah.
Maka tatkala mereka mendengar itu, mereka semua berdiri di atas kaki mereka, membentuk sebuah barisan shaf. Mereka menunggu orang yang akan menjadi imam. Lalu malaikat Jibril meraih tangan Rasulullah dan mengedepankan beliau di mihrab. Lalu beliau menjadi imam sholat 2 rakaat. Adapun barisan shafnya ada 3 shaf. Para nabi Rasul ada 3 shaf, para nabi ada 4 shaf, dan malaikat, manusia dan jin barisan shaf yang tak terhingga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah meluaskan masjid itu untuk mereka karena untuk kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi 4 shaf, Rasul 3 shaf. Dipisah shafnya para nabi, shafnya para rasul, shafnya jin, shafnya malaikat, shafnya manusia. Maka dalam masjid itu tidak sempurna atau tidak cukup 1 shaf saja, tidak seperti dalam sholat Jumat atau sholat Id atau sholat yang lainnya, karena masjid itu adalah masjid yang paling besar yang ada yang pernah diciptakan oleh Allah. Artinya masjid itu dimelarkan maksudnya. Para nabi dan rasul yang hadir dengan ruhnya saja, pendapat yang lain yang menjelma dalam jasad-jasad mereka. Ketika Rasulullah selesai mengimami sholat, Jibril pun mendirikan Mi'raj. Apa Mi'raj itu? Tangga untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disaksikan oleh orang yang hadir saat keluar ruhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua para ruh yang hadir semua melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki tangga yang naik di atasnya ruh-ruh orang mukmin mengikutinya, mulai dari Bani Adam. Tangga itu untuk jasadnya Nabi kita khususnya, dan ruh-ruh orang mukmin pada umumnya. Hal ini karena untuk memuliakan dan mengagungkan. Karena mungkin saja Nabi naik tanpa tangga tersebut. Bagian atasnya sampai ke atas langit dan bagian bawahnya berada di atas batu besar. Jadi tangga itu langsung ujungnya sampai ke langit, di bawahnya tangga itu ada di atas batu besar di Masjidil Aqsa. Dan belum pernah makhluk melihat yang lebih bagus dan lebih indah dan lebih luas dari tangga tersebut. Tangga itu memiliki anak tangga yang banyaknya, yang disebut Mi'raj. Dan anak-anak tangga itu berbeda-beda, karena sungguhnya anak tangga itu ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari yakut, dan ada yang terbuat dari zamrud, dan itu semua dari surga Firdaus yang bertahtakan intan dan merupakan perbendaharaan surga. Di kanannya ada malaikat dan di kirinya pun ada malaikat, karena untuk mengagungkan raja yang agung. Artinya tamu yang istimewa akan dikawal untuk menaiki tangga tersebut. Setiap anak tangga itu perjalanan 500 tahun. Ukuran jarak yang ada di antara langit dan bumi. Adapun jumlah tangga itu ada 10 anak tangga. Jadi ada 10 Mi'raj, 10 tangga yang disiapkan
dari bumi sampai ke langit. Kemudian Nabi dan Jibril naik satu persatu dari langit dunia, lalu mereka ketika naik satu tangga, Nabi sampai ke langit pertama. Ini jangan bayangin gimana tangganya, ini bisa aja eskalator, bisa aja lift, bisa aja. Artinya sekali Nabi naik satu pijakan sampai ke langit pertama. Nah kalau itu anak tangganya harus 20 cm sampai ke langit, ya bisa pikun nyampainya nanti. Ketika sampai ke langit dunia, lalu mereka minta dibukakan pintu, dan pintu itu pun tidak segera dibuka. Mereka akan menanyakan siapa yang di luar, padahal malaikat tahu loh, itu yang datang. Nabi Muhammad pakai nanya siapa yang di luar, ini Muhammad, baru mereka membukakan pintunya. Kenapa? Hanya pengen mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Maka mereka melihat langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan melihat sungai Nil dan sungai Furat. Mereka katakan sungai Nil itu sumbernya dari langit. Beliau melihat di langit kedua Nabi Yahya dan ada Nabi Isa alaihissalam. Di setiap langit itu seharusnya hanya diisi oleh satu nabi. Hanya di langit kedua saja yang diisi oleh dua orang nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kenapa? Karena Nabi Isa nanti akan turun kembali dan langit itu hanya diisi oleh Nabi Allah Yahya alaihissalam. Maka Rasulullah naik ke langit yang ketiga melihat Nabi Yusuf, dan di langit yang keempat melihat Nabi Idris, di langit yang kelima melihat Nabi Harun, di langit yang keenam melihat Nabi Musa, dan langit yang ketujuh melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hikmahnya Nabi bertemu dengan nabi-nabi di langit? Dikatakan ulama bahwa di antara hikmahnya adalah bahwa Rasulullah akan mengalami seperti apa yang dialami oleh nabi-nabi yang dijumpainya. Peristiwa tentang apa? Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Semua peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh para nabi-nabi ini juga akan dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti diantaranya Nabi Muhammad dikeluarkan dari kota Mekah dalam keadaan sendirian dan kembali ke kota Mekah bersama pasukannya yang banyak. Ini seperti Nabi Adam yang dikeluarkan dari surga dalam keadaan sendirian dan kembali ke surga dengan pasukan yang tak terhingga. Ini adalah peristiwa yang terjadi. Dan seperti memusuhinya orang-orang Yahudi kepada beliau di awal-awal hijrah, seperti sikap permusuhan mereka kepada Nabi Isa yang hendak membunuhnya, dan sebagaimana sikap permusuhan mereka kepada Nabi Yahya dan membunuhnya. Dan seperti sikap permusuhan keluarga Nabi Muhammad SAW dan kembalinya mereka untuk mencintai Rasulullah, seperti pula yang terjadi pada Nabi Harun untuk mencintainya. Dan seperti mengobati kaum Nabi SAW seperti Nabi Musa yang mengobati kaumnya.
dan seperti memungkinkan kehadiran atau mengokohkan Mekah dan Ka'bah sebagaimana yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka setelah Rasulullah melewati langit yang ketujuh, maka diangkatlah beliau ke Sidratul Muntaha, yakni dibuka untuk beliau takbir dari Sidratul Muntaha, maka beliau dapat melihatnya. Dan Sidratul Muntaha menurut hadis itu berada di langit yang ketujuh. Menurut riwayat lagi berada di langit yang keenam. Kemudian Rasulullah melewati Sidratul Muntaha menuju Al-Mustawa, yaitu suatu tempat yang tinggi dan luas. Yang dimaksud di sini adalah tempat mendengarnya pena, dan karena di sini Nabi dapat mendengar gesekannya pena dengan kedua telinganya. Jadi pena yang mencatat nasib itu terdengar gesekan penanya ketika Nabi sampai ke Mustawa. Dan tidak ada yang dapat mengetahui cara atau proses kerjanya pena kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu juga tidak dapat diketahui bagaimana jalannya pena di atas lembaran yang ditulis. Kalau itu penanya kok gesekannya kayak pena nulis, lah kelarnya kapan? Itu mau nulis nasibnya orang sedunia. Mestinya ya kayak printer itu ngek. Nah kalau satu-satu lah kapan kelarnya? Lalu Jibril alaihissalam berhenti, ia tidak bisa melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah didorong tembus ke dalam cahaya dan membakar 70.000 hijab dari cahaya. Perjalanan setiap cahaya kepada cahaya yang lainnya, hijab yang satu ke hijab yang lainnya itu 500 tahun. Maka ini hijab dengan cahaya, gitu loh. Jadi ketika Nabi Musa mengatakan Allah bertajalli, tampak sinarnya, yang nama bukan sinarnya Allah, maknanya hijab cahaya itu terlihat, gitu loh. Jadi yang menghijab satu tempat dengan tempat yang lain dihijab dengan cahaya. Dalam riwayat yang lain bahwa sungguhnya Rasulullah bersabda kepada malaikat Jibril, kenapa engkau hanya sampai di sini wahai Jibril? Apakah seorang kekasih akan meninggalkan kekasihnya? Maka Jibril mengatakan, ini tempatku dan jika aku melewatinya maka aku pasti akan terbakar dari cahaya. Padahal Jibril dari cahaya, tapi ketika masuk cahaya terbakar oleh cahaya. Kok bisa? Ya seperti setan dari api dibakar oleh api, gitu loh. Nah, ada api yang melebihi panasnya api yang dipakai untuk menciptakan setan, hingga iblis akan bisa dibakar dengan api neraka. Maka cahaya demikian, cahaya yang dipakai untuk menciptakan para malaikat berbeda dengan cahaya yang dipakai menjadi hijab. Kan yang namanya sinar itu ada sinar apa yang kita kenal? Sinar ultraviolet, ultraviolet, laser. Ini kan sama-sama sinar. Gitu loh. Sinar biasa kena sinar laser, kalah, hancur, pecah, bisa rusak, gitu loh. Maka Rasulullah bersabda kepada Jibril, apakah engkau punya sesuatu keperluan untuk disampaikan kepada Tuhanmu wahai Jibril? Lalu ia berkata kepada Nabi, mintakanlah kepada Allah agar dia mengizinkan aku untuk melebarkan sayapku di atas sirat untuk umatmu, sehingga mereka akan bisa melewati di atasnya. Ini permintaannya malaikat Jibril alaihissalam. Maka tatkala Rasulullah berhenti di maqamul khitab,
Maqamul Khitab itu tempat Nabi akan mendengarkan kalamnya Allah. Lalu Allah berfirman kepada beliau, mana permintaan Jibril wahai Muhammad? Lalu Nabi menjawab, wahai Allah, Engkau maha mengetahui. Maka Allah berfirman, sungguhnya aku mengabulkannya, dan itu untuk orang-orang yang mencintaimu dan menyertaimu. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membakar hijab cahaya, maka diturunkanlah permadani hijau. Lalu beliau naik di atas permadani hijau sehingga sampai ke suatu tempat di bawah arsy, dan beliau tidak melewati arsy. Maka beliau melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penglihatan yang patut dan maha suci, dan kedua mata kepalanya dengan kekuatan yang Allah jadikan hingga kedua mata beliau menjadi mata yang bukan lagi mata dunia. Dan ini adalah pendapat yang lebih sahih daripada Ibnu Abbas yang telah mengunggulkan dari para ulama. Karena banyak pula ulama mengatakan bahwa Nabi melihat Allah dengan mata batinnya, bukan dengan mata zahirnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di dalam hati Nabi kedua mata seperti dua mata kepalanya, dan beliau melihat dengan mata hati tersebut, dan kedua mata hati itu tidak berhalang oleh rongga-rongga badan dan pakaian. Yang dimaksud dengan melihat dengan mata hati menurut ulama ini bukan hadroh atau hadir atau musyahadah menyaksikan bersama Allah, dan sibuknya hati Nabi Muhammad dengan Allah bukan dengan sebab Allah, karena keadaan dan tempat itu tidak membatasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kadang-kadang sebagian para wali sampai kepada Allah wusul ilahiyah dengan hadroh dan musyahadah. Ini perbedaannya para ulama. Pendapat Siti Aisyah dan Ibnu Mas'ud menafikan Nabi melihat dengan mata kepalanya, hingga Aisyah berkata, barang siapa yang menyangka Nabi Muhammad melihat Tuhannya dengan mata kepala, maka ia telah berbohong. Pendapatnya Siti Aisyah. Dan ia berkata kepada yang bertanya, maka sungguhnya benar-benar berdiri rambutku. Artinya benar-benar berdiri rambutku karena sangat kaget sebab aku mendengar apa yang tidak pantas untuk diucapkan. Dan pendapat ini telah diunggulkan dengan mauquf atau dihentikan dan disandarkan pada golongannya para ahli hakikat. Kemudian Rasulullah SAW bersujud dengan sujud sebagai penghormatan dan kemuliaan dan bersyukur atas itu semua tanpa membutuhkan niat dan salam. Dan Tuhannya berfirman kepadanya di saat ia sujud, kemudian beliau mengatakan, aku penuhi permintaanmu wahai Tuhanku. Lalu Allah berfirman kepadanya, mintalah maka engkau akan diberikan. Maka Nabi Muhammad SAW, sungguhnya engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu. Engkau telah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang sebenarnya. Engkau telah memberikan Nabi Dawud kerajaan yang agung. Engkau telah lunakkan besi. Engkau telah tundukkan gunung-gunung untuk Nabi Dawud. Engkau telah berikan Sulaiman kerajaan yang agung. Engkau telah tundukkan manusia dan jin untuk Nabi Sulaiman. Engkau tundukkan baginya angin. Engkau berikan ia kerajaan yang tidak diberikan kepada orang yang setelahnya. Engkau telah mengajarkan Isa kitab Taurat dan Injil. Engkau telah menjadikan Nabi Isa dapat menyembuhkan orang buta dan orang yang sakit lepra, dan dapat menghidupkan orang yang mati dengan seizinmu, hingga
Allah berfirman, dan engkau telah melindungi dan engkau telah melindungi dan ibunya dari godaan setan yang terkutuk, maka tidak ada jalan bagi setan untuk mengganggunya. Lalu Allah berfirman, sungguhnya aku telah menjadikanmu sebagai kekasih dan aku mengutusmu kepada manusia seluruhnya sebagai penyampai kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan aku telah melapangkan dadamu dan melepaskan dosa jauh darimu, dan aku telah mengangkatmu dengan menyebutmu. Tiada aku sebutkan kecuali engkau disebut bersertaku. Aku telah menjadikan umatmu sebagai umat yang pertengahan, umat yang terbaik, dan aku telah menjadikan umatmu mereka sebagai orang-orang yang pertama yang akan masuk surga, sedangkan mereka adalah orang-orang yang terakhir. Mereka tidak boleh melamar hingga mereka bersaksi bahwa sungguhnya engkau adalah hambaku dan rasulku. Dan aku telah menjadikan umatmu sebagai satu kaum yang hati mereka adalah Injil mereka, hati mereka adalah kitab suci mereka, yakni mereka sebagai penasehat, mereka sebagai pemerintah mereka, pelarang, dan Quran mereka dijaga di hati-hati mereka. Dan aku telah menjadikanmu nabi yang pertama dan diciptakan, dan nabi yang terakhir diutus. Aku menjadikanmu orang yang pertama yang menghukumi dan mereka pada hari kiamat. Dan aku telah memberikanmu Al-Fatihah yang tidak pernah aku berikan kepada nabi sebelummu. Aku telah memberimu akhir surat Al-Baqarah dan gudang penyimpanan arsy yang tak aku berikan kepada nabi sebelummu. Aku telah memberimu Al-Kautsar. Aku telah memberimu 8 bagian Islam: hijrah, jihad, sedekah, salat, puasa Ramadan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan aku telah menjadikanmu sebagai pembuka dan sebagai penutup para nabi. Dan sungguhnya aku pada hari diciptakannya langit dan bumi telah mewajibkan atasmu salat 5 waktu sehari semalam, maka dirikanlah 50 kali salat untukmu dan untuk umatmu. Ini firman yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang firman ini diberikan tanpa huruf dan tanpa suara. Bagaimana perjumpaannya Nabi dengan Allah? Bila kaifa, tidak dengan bagaimana. Kok begitu? Maknanya tidak Nabi berhadap-hadapan. Walaupun dalam riwayat mengatakan Allah dan Nabi berada dalam jarak 1 jengkal, dalam jarak 1 busur. Ini perkataan perkataan yang perlu ditakwilkan, karena kita Ahlussunnah mengimani bahwa Allah itu bukan jisim, Allah itu bukan sesuatu yang butuh kepada tempat. Hingga ketika kita meyakini Nabi itu Isra Mi'raj ke langit, bukan berarti Allah bertempat di langit, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menjadikan hambanya melihat Allah di mana saja hamba itu berada. Artinya Nabi di bumi bisa melihat Allah, Nabi di gunung bisa melihat Allah, Nabi di langit bisa melihat Allah, menunjukkan Allah tidak berada di satu tempat yang tertentu. Maka yang menjadikan halangan kita tidak bisa melihat Allah karena Allah menghijab kita, menghalangi kita. Ketika hijab itu dibuka, kita akan bisa melihat Allah dimanapun kita berada. Bukan Allahnya perlu berada pada suatu tempat untuk bisa dilihat, bukan. Jadi Allah untuk bisa kita lihat tidak perlu berada di tempat tertentu. Kalau sampai meyakini Allah berada di langit, Allah berada
di atas langit sebagaimana keberadaan kita, maka dia telah menjisimkan Allah, dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Makanya perkataan Siti Aisyah itu ditakwilkan oleh ulama ini untuk membawa agar jangan sampai dipahami oleh orang Allah itu jisim, gitu loh. Tapi bagi orang yang sudah bisa memahami ini, maka ulama bersepakat bahwa Nabi melihat Allah dengan makna melihatnya dengan cara tidak seperti melihatnya makhluk. Jadi pendapat Siti Aisyah itu diterima karena apa faedahnya? Untuk menghilangkan kesan agar umat Islam pada masa itu tidak meyakini Nabi melihat Allah dalam bentuk jisim berada pada tempat tertentu. Hingga bagi pendapat yang lain yang mengatakan Nabi melihatnya, tapi dengan catatan Nabi melihat Allah dengan keadaan tidak seperti melihat hambanya. Maka dikatakan bila kaifa, tidak dengan cara yang bagaimana. Artinya tidak seperti benda melihat benda yang lainnya, saling berhadap-hadapan, saling berdekat-dekatan. Ini yang wajib kita imani dari peristiwa perjumpaan Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dialog yang terjadi antara Nabi dan Allah bagaimana? Dialog yang terjadi dengan Nabi dan Allah maknanya Allah membuka hijab Nabi dan menutup hijab Nabi. Ketika Allah berbicara, Allah membuka hijab Nabi, kemudian Allah menutup hijab Nabi, maka Nabi kemudian membalas apa yang Allah firmankan. Lalu Allah membuka lagi hijab Nabi hingga Nabi mendengar lagi apa yang Allah kalamkan. Bukan berarti Allah ngomongnya baru, Allah ngomong terus berhenti, ngomong lagi terus berhenti. Kalau begitu nanti Allah kalamnya tidak wajib. Sedangkan sifat kalamnya Allah hukumnya wajib. Ketika Allah berdialog dengan Nabi, maknanya bukan kalamnya Allah berhenti terus ngomong lagi, tapi kalamnya Allah dawam terus menerus. Hanya Nabi dihijab untuk melihat kalam itu. Kalam yang Allah kehendaki dibuka Nabi untuk mendengarnya, lalu ditutup Nabi untuk mendengarnya, maka Nabi bisa menjawab apa yang Allah firmankan. Kemudian Allah membuka lagi hijabnya Nabi terus begitu hingga terjadi seakan-akan seperti dialog. Itu loh. Jadi jangan diimani Nabi berdialog seperti kita dengan Allah, ngobrol ahlan wa sahlan, jawab diam lagi, ngomong diam lagi. Kalau begitu kalamnya Allah akan jadi seperti kalamnya makhluk. Maka ini adalah perkara yang dakik, perkara yang lembut, yang kita kalau tidak memperdalam ilmu akidah, kita nggak akan bisa memahami permasalahan ini. Makanya orang yang sampai pada memahami permasalahan ini, dia harus betul-betul masuk ke dalam pelajaran ilmu tauhid, kepada ilmu kalam. Kalau enggak, dia nggak bisa paham tentang hal ini. Maka seorang itu cukup mengetahui Allah menjadikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW selesai. Ketika dia kok mau memahami, oh bagaimana dialognya Allah dengan Rasulullah, maka ketika dia pengen paham dialog itu, dia harus masuk dalam pembelajaran ilmu kalam sampai ke hal yang terperinci. Kalau enggak, dia enggak akan bisa memahaminya dengan tanzih, dengan bersih, dengan suci, hingga tidak sampai menyerupakan kalamnya Allah dengan kalamnya makhluk. Inilah yang disebut perlu kehati-hatian di dalam memahami masalah ini. Sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dikurangi 5, kemudian kembali lagi minta dikurangi 5, kembali lagi minta dikurangi 5, sampai jumlahnya betul-betul diperintahkan 5 kali dalam 1 hari 1 malam, hingga seperti apa yang telah kita laksanakan sekarang ini. Tapi maknanya atau hakikatnya tetap 50
sholat. Kenapa? Karena dari 5 kali itu satunya tetap bernilai 10, hingga yang 5 tetap dikalikan 10 nilainya 50. Artinya kemuliaannya atau keutamaannya berbeda. Seperti Nabi dapat dispensasi lah kalau ente beli beras biasa yang satu karung itu harga 100.000, ente cukup beli beras yang 1 karung harganya cukup 5.000 gitu loh. Belinya 5.000 dapat tetap sekarung, namanya apa itu? Diskon gitu loh. Nabi begitu, dapatnya sholat 5 kali tapi nilainya 50 kali gitu loh, dapat diskon namanya. Jadi nggak mengurangi perintah yang Allah tetapkan 50 kali. Hanya untuk Nabi diberikan diskon dengan mengerjakan 5 kali tetap nilainya seperti mengerjakan 50 kali. Lalu setelah itu beliau turun dan beliau sampai ke tempat tidurnya, dan tempat tidur yang tadi dia tinggalkan belum sampai hilang panasnya gitu. Ini hadis yang menceritakan bagaimana cepatnya peristiwa terjadinya Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang dakik, yang penting untuk kita ketahui. Nah, besok kita akan bicara lagi insya Allah hikmah-hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا تعبنا وأننا أشركنا فتب علينا التوبة واغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر لوالدينا ووالدينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد تنسي صحبي والحمد لله في البدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.